Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ulen, kita kembali lagi di soal-soal LCC SMP. Bagaimana bagian ke-6? Apakah sudah dibabat habis? Kalau sudah dibabat habis, komentar ya di kolom komentar. Kita akan kupas lagi bagian yang ke-7. Yuk. Salah seorang wali songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Sedayu, Jawa Timur dengan menggunakan alat musik gamelan dan berhasil menciptakan lagu Gending Pangkur. Siapakah nama wali songo yang dimaksud? 1, 2, 3. Jawabannya Sunan Derajat. Ya. Selanjutnya, perhatikan ayat berikut. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya, sebutkan hukum bacaan nun mati atau tanwin yang terdapat dalam ayat tersebut. 1, 2, 3. Yaitu idgham bigunnah dan idgham bigunnah. Kenapa? Karena yang pertama, Rasulum dommatani ketemu dengan mim. Yang kedua, fathatani ketemu juga dengan mim. Jadi ada 2 idgham bigunnah. Oke, good job. Yang berikutnya, bacakan sebuah ayat Al-Quran yang artinya malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. 1, 2, 3. Jawabannya Salamun hiya hatta matla'il fajr. Soal berikutnya, simak dengan baik bacaan ayat berikut ini. Thumma radadnahu asfala safilin. Apa arti dari ayat tersebut? 1, 2, 3. Jawabannya adalah kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Oke, soal berikutnya perhatikan potongan ayat berikut ini. Ila fihim rihlah. Apa nama hukum bacaan mim mati pada potongan ayat tersebut? 1, 2, 3. Jawabannya Ilhar Safawi. Oke, good job. Soal berikutnya perhatikan salah satu ayat Quran surat Ad-Duha berikut ini. Wa ammasaila fala tanhar. Bagaimanakah akhlak terhadap peminta-minta sebagaimana digambarkan ayat tersebut? 1, 2, 3. Jawabannya tidak menghardik. Oke, soal berikutnya perhatikan Quran surah Saba 26 berikut ini. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Sebutkan satu Asmaul Husna berdasarkan penggalan Quran surah Saba ayat 26 di atas. 1, 2, 3. Jawabannya adalah Al-Fattah. Oke. Soal berikutnya, sebutkan Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Pemberi. 1, 2, 3. Jawabannya adalah Al-Wahhab. Soal berikutnya, siapakah Nabi dan Rasul yang diutus untuk kaum Thamud? 1, 2, 3. Jawabannya yaitu Nabi Saleh. Soal berikutnya, orang yang memiliki sifat kikir tidak mau berinfak disebut 1, 2, 3. Jawabannya bakhil.
Oke, good job. Soal berikutnya, orang yang melakukan sesuatu hanya mengharapkan ridho Allah disebut. Satu, dua, tiga. Jawabannya mukhlis. Orangnya mukhlis. Pekerjaannya ikhlas. Oke, soal berikutnya, termasuk najis apakah yang diyakini adanya tapi soal berikutnya, termasuk najis apakah yang diyakini adanya tapi zat, warna, rasa atau baunya tidak nyata? Satu, dua, tiga. Disebut najis hukmiyah. Oke, soal berikutnya perhatikan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Berdasarkan ayat di atas, apakah yang harus ditinggalkan ketika azan Jumat berkumandang? Satu, dua, tiga. Jawabannya adalah jual beli. Dalam arti umumnya pekerjaan. Ya. Oke, soal berikutnya, disebut apakah batas minimal seseorang memiliki harta tertentu sehingga ia wajib zakat? Satu, dua, tiga. Jawabannya nisab. Oke, good job. Soal berikutnya, aspek apakah yang pertama kali dibangun Rasulullah di awal kerasulannya? Satu, dua, tiga. Ya, jawabannya membangun kesadaran bertauhid. Oke. Soal berikutnya, siapakah sultan pertama pada kerajaan Samudra Pasai yang mempunyai gelar Malikus Saleh? Malik Saleh. Itu dua, tiga. Jawabannya Marah Silu. Oke. Soal berikutnya perhatikan bunyi Al-Quran berikut ini. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirina. Berdasarkan penggalan Quran surah Al-An 48 di atas, sebutkan salah satu dari dua tugas Rasul yang disebutkan pada ayat tersebut. Jawabannya memberikan kabar gembira atau memberi peringatan. Oke, bagus. Soal berikutnya, apa artinya bahwa Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin wal mursalin? Satu, dua, tiga. Jawabannya penutup para nabi dan rasul. Soal berikutnya, dalam upaya menghentikan dakwah Rasulullah, antara lain kaum kafir Quraisy melakukan perjanjian pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Di manakah naskah perjanjian itu disimpan? Satu, dua, tiga. Oke, jawabannya di dinding Ka'bah. Good job. Oke, soal berikutnya perhatikan ayat berikut ini. Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Sebutkan hukum baca nun mati pada ayat tersebut. Satu, dua, tiga. Jawabannya ikhfa dan idgham bila gunnah. Di mana ikhfa letaknya? Ikhfa letaknya di famaman. Man ada nun mati ketemu dengan sa. Itu ya. Lebih detailnya lagi, ikhfa apa ini? Ikhfa awsat. Ikhfa pertengahan. Terus kalau idgham bila gunanya ada di isyatin radiyah, isyatir radiyah. Nah, ada kasratani ketemu dengan ra. Oke, soal berikutnya bacakan sebuah ayat Al-Qur'an yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Satu, dua, tiga. Jawabannya khalaqal insana min 'alaq. Oke, good job. Soal berikutnya, apakah nama waqaf yang ditandai oleh huruf mim? Serta apakah makna dari tanda waqaf tersebut? Satu, dua, tiga. Jawabannya waqaf lazim, artinya
harus berhenti. Good job. Soal berikutnya simak dengan baik bacaan ayat berikut. Wa ila rabbika farghab. Apa arti dari ayat tersebut? 1, 2, 3. Jawabannya, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Oke, soal berikutnya, apa nama mad pada domir berikut? Malahu akhlada. 1, 2, 3. Jawabannya adalah madsillah tawilah. Good job. Soal berikutnya, Rasulullah terkadang diam ketika menyaksikan perbuatan sahabat. Diamnya Rasulullah termasuk hadis. Disebut hadis apakah yang demikian? 1, 2, 3. Jawabannya adalah hadis taqriri. Oke, good job. Soal berikutnya, sebutkan Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Pemberi Keputusan. 1, 2, 3. Jawabannya adalah Al-Fattah. Disebut apakah kejadian luar biasa yang terjadi pada waliullah? 1, 2, 3. Jawabannya karamah. Oke. Soal berikutnya, Allah menutup segala kekurangan manusia dengan kelebihan di sisi lain. Allah juga menutupi dosa seseorang dari pandangan orang lain. Bahkan Allah juga menutup atau mengampuni dosa seseorang apabila mau bertobat. Sebutkan satu nama Asmaul Husna berkaitan dengan hal tersebut. 1, 2, 3. Jawabannya Al-Ghafur atau boleh juga Al-Ghaffar. Oke. Soal berikutnya, orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya disebut? 1, 2, 3. Jawabannya muttaqin atau orang yang bertakwa. Oke, soal berikutnya perhatikan salah satu ayat Al-Quran berikut ini. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Berdasarkan penggalan Quran surah Al-Isra 23 di atas, sebutkan salah satu dari 3 akhlak kepada orang tua. 1, 2, 3. Jawabannya, jangan berkata atau membantah, jangan menghardiknya, dan ucapkan ucapan yang mulia. Oke, good job. Soal berikutnya, orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya. Terkadang istilah ini dipakai untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Disebut 1, 2, 3. Jawabannya mujahid atau mujahidun, boleh. Soal berikutnya, termasuk najis apakah yang nyata, zat, warna, rasa, atau baunya? 1, 2, 3. Jawabannya adalah najis ainiyah. Ainiyah itu dari kata ainun, mata. Jadi yang bisa diindra atau bisa dilihat. Oke, alhamdulillah. Bagian ke-7 tuntas. Silahkan jumlah berapa yang benar, berapa yang salah, tulis di kolom komentar ya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti sukses. Ketemu di bagian yang ke-8. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.